WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Shalom, salam damai, salam sehat untuk kita semua. Mari pada kesempatan yang membahagiakan ini kita membuka hati bagi sabda Tuhan, kita menghadapnya dan nanti kita merenungkan sabdanya dan mohon berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023. Dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, para ibu, para bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, atau panggilan kita untuk menjaga kehidupan, menjaga kesucian kehidupan. Maka kita wajib untuk menghindarkan hal-hal yang menajiskan. Dalam kaitannya dengan kenajisan, ditegaskan dalam kitab suci tadi bahwa kalau soal makanan, maka semua makanan itu halal, ya dikatakan tadi. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ya, maka bagi kita umat Kristiani yang bernama kenajisan itu bukan berkaitan dengan makanan, tetapi kenajisan itu bersumber pada hal-hal yang tidak baik yang keluar dari hati kita. Hati adalah titik sentral terbentuknya motivasi, pertimbangan, keputusan, dan tindakan-tindakan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, setiap manusia, setiap orang dari kita perlu memastikan agar hatinya tetap bersih, ya. Hatinya tetap bersih. Tidak terkontaminasi oleh berbagai macam benih kejahatan. Benih kejahatan itu adalah hal yang tidak berasal dari roh, tetapi dari daging atau dari nafsu. Tadi Santo Markus juga menuliskan hal-hal yang kalau kita bandingkan dengan surat Santo Paulus kepada Roma di Galatia, itu adalah hal-hal yang berasal dari nafsu, ya, dari daging. Seperti tadi diungkapkan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hal-hal yang keluar dari hati yang tidak baik ya, yang kotor, yang menyesatkan, yang palsu, yang dikuasai nafsu, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menajiskan. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih, lewat sabda ini kita diajak untuk sungguh-sungguh membuka hati kita bagi tuntunan Roh Kudus, roh cinta kasih Allah ya. Roh cinta kasih Allah, Roh Kudus sendiri yang akan membawa kita kepada semangat yang benar, semangat kasih, semangat belas kasih, semangat kemurahan hati, semangat menjaga kehidupan. Marilah pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh mohon supaya hidup kita dijauhkan dari kenajisan, dan untuk itu kita mohon supaya kasih yang mempersatukan dan merangkul semua orang dengan belas kasih dan pengampunan yang mendatangkan damai, dengan kemurnian hati yang memampukan kita menjaga kehormatan tubuh dan pribadi, ya kita dapat menjaga ya kemurnian hidup kita, kepantasan hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ya, dengan demikian kiranya martabat kita sebagai manusia, sebagai pribadi juga dijaga kesuciannya dan kepantasannya. Marilah kita menjaga kehidupan kita, pribadi kita, kehidupan orang lain juga dari hal-hal yang menajiskan, yang bersumber dari semangat atau kekuatan nafsu di dalam hati kita. Semoga hati kita disucikan oleh Tuhan, semoga hati kita semakin dikuasai oleh roh cinta kasih-Nya, roh yang mendatangkan belas kasih, yang akan memurnikan, membawa kita kepada sikap menjaga kehidupan, menjaga kemurnian kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, diberkatilah keluarga Anda, diberkatilah usaha dan karya Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Amin.